Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ustadz Sa'roni yang saya hormati, teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada acara ngaji syariat sia-sia, syariat Islam politik pada pagi hari ini yang saya muliakan, dan mungkin ada yang ikut mendengarkan tapi tidak bergabung langsung, termasuk mungkin nanti yang akan merekam, membuka rekaman daripada pengajian ini di YouTube, karena setiap program kita nanti rekamannya kita masukkan di YouTube dalam channel Syarikat Islam Politik dan diklik logo SIP. Logo SIP itu bintang dengan di tengah merah putih, bintang kuning di tengah merah putih, dan kemudian insya Allah bisa dibaca siapa saja yang berkenan untuk membacanya. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian Al-Quran. Karena basis dari berislam itu adalah Al-Quran. Kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kita mulai dengan Al-Quran. Dan kita menjabarkan segala sesuatu itu dari Al-Quran. Tidak boleh mengarang sendiri. Nah, demikian juga di dalam hidup kita bermasyarakat. Dalam bermasyarakat itu ada kebutuhan kita hidup dalam lingkup bangsa dan negara. Dan itu yang terkait dengan masalah yang disebut politik. Politik itu adalah sesuatu yang terkait dengan pengelolaan bangsa dan negara. Dan di dalam proses itu terkait juga masalah kepemimpinan bangsa dan negara. Dan terkait juga dengan itu adalah kebersamaan orang-orang di dalam berbangsa dan bernegara. Bersamaan itu termasuk di dalamnya berorganisasi sosial, berorganisasi politik, terkait dengan pengelolaan masyarakat yang plural. Bangsa negara itu pasti plural, dan Allah memberikan panduan bagaimana kita hidup di dalam masyarakat yang plural. Dalam mengaji ini, saudara sekalian, dan ngaji kita memang kita fokuskan kepada syariat sia-sia atau tuntunan Islam politik yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita pasti tahu bahwa di dalam hidup Islam itu ada yang terkait dengan pribadi, seperti kita waktu sholat, kita terkait dengan makan makanan kita yang baik, berpakaian menutup aurat, itu bukan bermasyarakat, itu terkait kehidupan pribadi. Atau kita bagaimana mendidik anak, bergaul dengan istri, itu atau dengan suami, itu adalah masalah yang disebut sebagai syariat berkeluarga. Nah, syariat dalam bermasyarakat inilah yang disebut sebagai syariat politik, Islam politik. Dan kebanyakan umat Islam itu mengabaikan syariat yang terkait dengan hidup bermasyarakat banyak ini. Dianggapnya Islam tidak mengajarkan itu. Dan justru pengajian kita yang dikembangkan oleh Syarikat Islam Politik atau SIP ini adalah fokuskan kepada
bagaimana kita bisa hidup yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kita kaji dari sisi Al-Quran. Ini adalah pengajian yang kalau saya tidak salah ini ke-7, ya, ngaji Islam politik yang ke-7. Jadi artinya sudah ada ngaji Islam politik ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Insya Allah, kalau saudara buka tadi channel YouTube-nya Syarikat Islam Politik, saudara bisa mendapatkan di sana semua rekaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari ngaji Islam Politik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngaji Islam Politik itu, waktu itu kita bawakan surat Al-Maidah ayat yang ke-49 sampai dengan ke-57. Dari kajian yang ada terhadap Al-Quran, syariat Islam politik ini yang utuh, yang lengkap disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Maidah. Al-Maidah 49 sampai dengan 57. Itu sudah kita selesaikan 6 ngaji yang lalu. Yang isinya intinya ada 3 saja dalam Islam politik itu. Nomor 1, kalau kita bergaul, bergabung, kebersamaan kita di dalam proses persaingan di dalam masyarakat plural, itu kita harus bersama-sama sesama kita, sama orang Islam yang disebut sebagai Hizbullah. Jangan sampai kita mendukung Hizbus Syaitan. Jangan sampai kita berpartai yang partai itu anti pada syariat Islam. Itu inti dari Islam politik yang pertama. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Seperti itulah orang Islam harusnya bersama, supaya dia bisa menjadi pemenang, memimpin di dalam masyarakat pluralnya. Yang kedua, kalau kita mencari pemimpin di dalam masyarakat yang plural, di dalam Al-Quran dinyatakan dan tegas, yaitu harus orang yang berkualitas mukmin. Jangan yang lain, berkualitas mukmin. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Bukan walladzina muslimu, bukan. Jadi tidak cukup. Apalagi walladzina munafikun, tidak bisa. Walladzina jahilun, tidak bisa. Jadi tidak boleh. Jadi Allah mengatakan bahwa yang menjadi pemimpinnya kamu itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang yang berkualitas mukmin. Ini dalam masyarakat plural pastilah. Kalau dalam masyarakat sesama mukmin, sesama Muslim, nggak ada masalah itu. Itu kemudian yang pernah kita ramai tentang Al-Maidah yang 51 itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Jangan jadikan pemimpin kamu itu kelompok Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu melakukan itu, kamu akan jadi bagian dari mereka. Dan Allah menganggap dan memvonis kamu sebagai orang yang zalim. Jadi yang nomor 2 itu adalah kalau kita memiliki kesempatan, peluang untuk memilih pemimpin di masyarakat plural, dimanapun, RT, RW, kampus, apalagi kalau tingkat provinsi, apalagi tingkat negara, apalagi tingkat internasional, kita tidak boleh ragu. Kita memilih orang mukmin. Bahwa di dalam persaingan kita tidak berhasil itu bukan masalah kita itu. Yang penting bahwa kita sudah memilih yang mukmin. Kalah suara nggak ada masalah. Tapi pada waktu kita memilih mukmin supaya kita tidak dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita mempunyai kesempatan untuk membuat kebijakan publik berlaku pada masyarakat kita yang plural. Kalau kita punya peluang untuk itu, jadi apa saja? Ketua RT, Ketua RW, DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota, Camat, Presiden, Sekjen PBB, whatever. Kewajiban orang Islam adalah harus membuat kebijakan publik itu mempunyai kaitannya dengan syariat yang ditentukan oleh Allah. Kalau mengurus masyarakat dengan kebijakan publik penuh dengan kemungkaran, tunggu aja hancurnya.
masyarakat itu. Dan ini yang kita harus khawatir terjadi di dunia kita, di dunia internasional kita juga. Kebijakan-kebijakan publiknya sangat berlawanan dengan syariat Islam, maka hancurlah society itu. Jadi saudara sekalian, inti dari Islam politik itu 3 itu ada di dalam Al-Maidah 49 sampai 57 lengkap. Nah, di tempat-tempat lain, ayat-ayat lain itu adalah memberikan penjelasan-penjelasan. Ya, saya kira kita sebentar lagi insya Allah lusa mungkin sudah masuk Ramadan, di dalam bulan Ramadan turun Al-Quran. Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelas dari petunjuk-petunjuk tersebut. Dan Furqan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar atau mana yang salah. Sayangnya orang Islam itu tidak paham. Harusnya mulai dari Al-Quran, bukan ngarang sendiri. Mengacaukan antara yang batil dengan yang hak itu. Hancur dia. Padahal Al-Quran tegas. Kita start dengan Al-Quran sebagai petunjuk, bukan sebagai romantisme, bukan sebagai jimat. Nah, Al-Quran dibaca bukan untuk romantisme, untuk keindahan saja, tapi kuncinya bahkan justru untuk sebagai petunjuk. Nah, petunjuk itu harus mengerti. Ngaji untuk mengerti. Dan ngaji kita, saudara sekalian, saya harapkan saudara paham, ngaji yang dikerjakan SIP ini ngaji yang tidak guyonan, tidak bulet, tidak katakanlah buang-buang waktu. Kita stick to the point, apa yang ada, kita sampaikan penjelasannya, that's all. Kita biasakan efisien, kita biasakan menghemat waktu, menghemat dana, menghemat tenaga. Banyak orang Islam yang ngaji itu bulet, gak habis-habisnya. Dan itu saya bilang kesalahan fatal kita. Satu masalah gak selesai-selesai. Padahal masalah itu sangat sederhana dan jelas. Jadi saudara sekalian, ciri-ciri ngaji yang kita tayangkan setiap insya Allah Ahad yang kedua dan keempat setiap bulan dipandu oleh Ustadz Sya'roni ini mempunyai kekhasan ya, dan materinya fokusnya kepada syariat siasi ya, tuntunan Islam politik, hidup dalam masyarakat plural. Bagaimana harusnya umat Islam itu berpartai politik. Jangan sampai keliru. Bagaimana kita memilih pemimpin. Jangan asal orang Islam, apalagi yang lain gitu. Dalam membuat kebijakan, jangan kebijakan penuh kemungkaran, akan mendapatkan murka dari Allah dan rusak masyarakatnya. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 135 sampai 147 nanti insya Allah itu memberikan penjelasan yang lebih detail bahwa untuk kita bisa hidup berislam yang benar, syariat Islam politik itu, Masya Allah, tantangannya luar biasa. Tantangan luar biasa. Dan ternyata tantangan itu ternyata terutama datangnya dari orang Islam sendiri. Tapi orang Islam yang kategorinya munafik. Mulutnya mengaku Islam, tapi hatinya memusuhi Islam. Maka perilakunya amat merugikan Islam. Amat merugikan Islam. Banyak disinggung di dalam An-Nisa ayat 135 sampai ayat 147. Ini ciri-ciri munafik itu. Perilaku-perilaku munafik itu. Dan kita harus mempunyai pemahaman tentang permasalahan-permasalahan kehidupan nyata dalam berislam yang benar itu.
Saya kira demikian pengantar saya. Mari seperti biasa, ciri ngaji kita ini adalah kita bacakan ayatnya keseluruhan, kemudian Ustadz Sa'roni kemudian membaca ayat demi ayat, kata demi kata, kemudian keseluruhan makna dari ayat itu, pendapat-pendapat ulama di dalam kitab-kitab tafsir bagaimana, dan kemudian bagaimana hadis-hadis yang terkait dengan itu, dan bagaimana aspek-aspek sains teknologi, prinsip-prinsip dasar sains dan teknologi, kalau memang ada terkait dengan kaidah-kaidah itu. Saya kira itu sudah sekalian. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa berislam itu wajibnya mulai dengan Al-Quran. Dari Al-Quran itulah kemudian kita menjabarkannya dengan hadis, dan kemudian menjabarkannya dengan sains dan teknologi sebagai bagian dari pencarian kita pada sunatullah. Jangan sampai kita berislam katanya, tapi kita tidak tahu sendiri isi Al-Qur'annya. Kita mudah-mudahan dengan ini akan bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita, baik itu sesama muslim maupun masyarakat yang bersifat plural itu. Demikian pengantar saya. Setelah nanti Ustadz Sa'roni memberikan tafsir beberapa ayat, nanti ada tanya jawab, monggo silakan kesempatan dipakai untuk menanyakan apa. Termasuk Pak Ustadz Sa'roni ini sudah sekalian adalah guru bahasa Arab yang sangat teliti, cermat insya Allah. Kalau ada hal-hal yang terkait bahasa Arab yang sangat mengganggu saudara, monggo silakan juga ditanyakan. Insya Allah akan mendapatkan pencerahan dari beliau. Saya kira demikian. Monggo Ustadz Sa'roni, kita mulai ngajinya. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 135 sampai 147. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kami jelas nih? Jelas Pak Sa'roni, jelas. Alhamdulillah. Alladzi an'amana bihi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Akan kita bacakan surah An-Nisa 135 sampai 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun waliyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'jilu wa in tanwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستهبط عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Alhamdulillah sudah kita baca ya untuk ayat 135 sampai 1. Sekarang kita uraikan ya. Untuk ayat yang ada di sini, ya, ini saya ambilkan dari tafsir Muyassar, bisa diperhatikan di sini tulisannya. Allah memberikan perintah di sini, yang diperintah adalah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi panggilan-panggilan inilah berarti menentukan apa yang akan diinginkan dari orang yang memanggil. Kalau kita memanggil pas di rumah kebetulan ada kerusakan di pet kita, ada penjual sapu, kita tidak akan memanggil.
begitu ada yang lewat ternyata pet bocor, kita panggil Pak, pet kami bocor. Berarti kita yakin bahwa yang kita panggil itu 100% kita yakin akan bisa menyelesaikan permasalahan kita dan menjalankannya dengan benar. Sehingga di sini ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini menunjukkan hanya orang-orang yang amanu saja nanti yang akan bisa menjalankan lafaz ayat setelahnya. Siapa dimaksudkan di dalam tafsir ini amanu itu? Yakni ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisar'ihi. Nah, jadi orang beriman mereka orang yang yakin membenarkan keberadaan Allah sehingga merasa dirinya memang menjadi hamba Allah, yakin bahwa Allah yang mencipta alam semesta, yakin bahwa Allah menyiapkan ada surga dan neraka, wa rasulahu, dan membenarkan adanya Muhammad adalah sebagai utusannya, sosok yang diperintahkan untuk meluruskan akidah umat manusia, amalan-amalannya, wa amilu bisyar'ihi, dan disertai dengan menjalankan syariatnya. Jadi panggilan amanu di sini berarti menunjukkan ada dua hal. Mereka yang faham dan membenarkan adanya Allah dan Rasulnya, ya, yakin adanya Al-Quran, yakin adanya sunnah-sunnah Rasulullah untuk menjelaskan daripada Al-Quran. Yang kedua adalah wa amilu bisyar'ihi, dan senantiasa mampu mengamalkan syariat yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah. Bukan hanya orang yang pintar tentang ilmu agama saja, tetapi tidak menjalankannya. Nah, gitu ya. Atau ada orang yang mereka itu menjalankan Islam seakan-akan hebat luar biasa, tapi nggak ada dasar ilmunya. Jadi ini kedua-duanya, ilmunya dapat, imannya dapat, akidahnya dapat, nah, syariatnya, amaliyatnya, kesehariannya juga oke. Orang-orang seperti inilah yang nanti layak oleh Allah dijadikan sebagai kunu qawwamina bil qisti. Kunu adalah merupakan bentuk fi'il amr, dari fi'il matinya adalah kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Jadilah kalian. Jadilah kalian. Berarti kalau ayat ini memerintahkan kepada jadilah kalian semuanya, disuruh menjadi apa? Qawwamina bil qisti. Qawwamina bil qisti. Kata-kata qawwamina itu dari kata-kata qoma yakumu. Jadi kalau qoma yakumu itu artinya adalah berdiri. Nah, orang yang berdiri namanya qaim. Jadi qoma yakumu kum. Qoma berdiri, yakumu sedang berdiri, qaim adalah orang-orang yang berdiri atau orang yang mendirikan. Orang yang berdiri atau orang yang mendirikan, namanya qaim. Sehingga kalau betul-betul dia ahli dalam hal masalah mendirikan, ini dari sisi akar kata bahasanya ya. Kalau ahli dalam hal masalah mendirikan, berarti itu disebut namanya menjadi qawwam. Jadi kalau orang bisa berdiri itu hanya qaim saja. Tetapi kalau ahli dalam hal masalah dia berdiri, bagaimana cara untuk berdiri sambil di mana saja berada, kondisi yang apa saja dia mampu untuk berdiri, ya itu namanya qawwam. Sehingga kalau di ayat lain itu yang sering kita bahas, yang sering kita dengarkan di dalam surat An-Nisa pula, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Ya, qawwamuna di situ dari kata-kata qaim. Sehingga kalau bentuk jamaknya menjadi qawwamuna, bentuknya adalah marfu karena menjadi khobar. Kalau di sini menjadi maf'ulnya. Kunu qawwamina, sehingga menjadi ini menjadi mansubnya. Artinya sama. Jadi kalau tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wahai laki-laki itu adalah merupakan pendiri terhadap perempuan. Artinya apa? Bertanggung jawab
bagaimana perempuan ini dia bisa bekerja dengan bagus, bagaimana perempuan ini yang semula dia nggak semangat menjadi semangat, bagaimana perempuan ini yang dia itu nggak bisa menjadi bisa. Terus jawabannya dengan bagus, tetapi kadang-kadang selama ini ar-rijalu qawwamuna diterjemahkan dengan laki-laki adalah pemimpin buat para perempuan. Sehingga kalau diterjemahkan pemimpin, tukang perintah saja, buatkan kopi, buatkan ini, belikan ini, siap-siapkan ini, saya harus begini. Padahal kalau lafaz dari Al-Quran, qawwamina adalah merawat, bisa membina, bisa menegakkan, bisa menjadikan sesuatu yang luar biasa. Sehingga terjadilah sebuah keluarga yang diharapkan di dalam Al-Quran. Nah, sehingga di sini juga begitu. Qawwamina bil qisti. Jadilah penegak-penegak. Berarti bisa ngopeni, bukan hanya sekedar dia berdiri tegak saja. Tentang masalah apa? Bil qisti, yaitu dengan keadilan. Nah, kalau dijelaskan di ayat ini, tafsirnya di sini menggunakan kata-kata kunu qaimina bil adli. Kalau tadi ayatnya dengan menggunakan al-qisti, tetapi di sini terjemahannya adalah dengan adli. Nah, inilah kadang-kadang ada yang membedakan antara al-adli dengan al-qisti. Nah, gitu ya. Ada beberapa memang keterangan di sini apa sih makna daripada adil itu? Adil ya, kaitannya dengan masalah adil. Kalau kita katakan bahwa adil itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu ya, adil itu artinya berarti sama berat atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Nah, itu namanya adil. Nah, atau juga bermana adil itu adalah berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, atau adil itu berarti tidak sewenang-wenang. Adil berarti tidak sewenang-wenang. Nah, sehingga kalau di dalam kamus itu dijelaskan bahwa makna daripada al-adlu itu adalah al-istiwa. Al-istiwa itu istiwa, lurus. Nah, sehingga adil itu sama seperti timbangan berarti lurus, harus sama, bobotnya harus sama. Itu namanya adil. Namanya adil. Nah, berbeda dengan al-qist. Al-qist. Nah, ya. Kalau al-qist itu setara, ada dua makna al-qist di sini. Nah, ini kalau menggunakan kasroh, al-qisti. Nah, ini ya. Nah, menggunakan, saya besarkan. Kalau menggunakan kasroh, itu bermakna adalah al-adl. Al-adl. Al-qistu bermakna wahya al-adlu. Sehingga di dalam tafsir ini, tetapi semakna pula dengan kata-kata kof sinto, apabila dia dibaca dengan fathah, al-qastu bil qasti, itu bermakna adalah al-jur, artinya adalah kecurangan, sesuatu yang tidak sama. Sehingga ada beberapa keterangan yang saya baca dari beberapa tafsir menjelaskan bahwa kalau adil itu berarti harus sama. Apa sama ya? Adil itu berarti harus sama. Jadi kalau ada jumlahnya 10, ya kamu dapat 5 kalau dibagi 2 orang. Nah, kalau jumlahnya orangnya ada 5, berarti dapatnya nanti 2. Nah, itu namanya al-adlu. Berbeda dengan al-qistu. Kalau al-qistu itu sebagai contoh orang tua. Nah, makanya di sini Allah menggunakan kata-kata kunu qawwamina bil qisti. Ini makna yang pertama berarti adil tadi yang harus betul-betul sama. Sedangkan al-qistu makna yang kedua adalah keadilan, di mana contoh lafadz ini adalah merupakan lafadz yang memang sifatnya umum. Ya. Kunu qawwamina bil qisti. Jadi kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa berbuat adil kepada anak-anak kita? Ya, ketika kita memimpin perusahaan, bagaimana kita adil terhadap anak-anak buah kita? Ketika kita menjadi penegak hukum, bagaimana kita bisa adil dalam memutuskan sebuah keputusan? Nah, itu namanya al-qistu, yang sifatnya adalah umum. Sehingga kalau kita sebagai orang tua, kalau kita punya anak, kebetulan yang satu anaknya itu kuliah, yang satunya lagi anaknya masih TK, kebetulan pas berangkat bersama-sama. Nah, gitu ya. Yang kuliah disangoni, dikasih uang jajan,
Karena untuk bensin sama macam-macamnya tadi 100.000. Nah, gitu ya, dikasih 100.000. Sementara anak yang tadi masih TK dikasih cuma 5.000. Nah, tinjauan dari sisi adil tidak adil. Kenapa? Karena sama anaknya yang kuliah juga anaknya, yang TK juga anaknya. Kenapa yang satu dikasih 100.000, yang satu dikasih cuma 5.000? Sehingga itu nggak adil. Nah, inilah Allah menggunakan lafaz namanya al-qistu. Artinya adalah kesetaraan, kesamaan, bentuk keadilan, tetapi sesuai dengan proporsinya. Kenapa anak TK hanya dikasih segitu? Ya karena dia nanti banyak kalau dikasih 100. Akhirnya jadi orang tua, kita orang tua harus adil. Kalau TK dikasih 100, yang kuliah juga dikasih, nah itu malah justru nanti tidak memunculkan adil. Nah itulah menggunakan lafaz namanya al-qisti. Nah, kembali lagi ke lafaz di sini. Jadi lafaz ini maknanya lafaz adalah yang sifatnya umum. Nah, sifatnya umum. Kalau sifatnya umum berarti bagaimana kita akan mampu untuk menegakkan keadilan. Kita sebagai orang tua, ketika kita memimpin sebuah perusahaan, atau termasuk yang paling penting adalah bagaimana lembaga-lembaga pendidikan. Maksud kami adalah lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan masalah keputusan-keputusan. Nah, gitu ya. Keputusan untuk ketika ada orang bermasalah. Inilah mulai dari semenjak awal berarti kita, wahai orang-orang yang beriman, ya, wahai orang-orang yang beriman, Anda semuanya harus mampu memahami bagaimana menegakkan sebuah keadilan. Contoh, kalau ada orang yang mencuri air, atau ada orang kasus bom, atau mungkin tiba ada perampokan, atau ada sebuah penganiayaan. Ketika sudah terjadi sebuah kejadian, lalu bagaimana ayat ini harus kita terapkan? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Tentunya yang pertama akan munculnya namanya yaitu tersangka. Siapa sih yang jadi tersangka dalam kasus ini? Terus kita sebagai umat Islam, mampukah kita untuk menegakkan ayat ini? Kita harus mau mencari untuk tersangka. Nah, gitu ya. Mencari tersangkanya. Siapa yang menjadi tersangka? Ternyata di negara kita, lembaga yang terbesar ini berupa negara ini, ada orang-orang yang mereka tugasnya adalah mencari tersangka. Siapa seharusnya yang menjadi tersangka ini? Kalau dari semenjak awal saja orangnya sudah tidak jujur, orangnya sudah tidak beriman, nanti pokoknya kecekel orang bisa jadi dengan tersangka. Pokoknya ada orang yang kelihatannya orang ini mencurigakan, dipegang jadi tersangka. Wah, akhirnya begitu ada kasus yang barusan ini, pokoknya begitu ada pengoboman, wah ini jadi tersangka. Begitu ada perampokan, sini ada tersangka. Ini kalau tidak dari awal orang-orang yang beriman, nggak akan mungkin. Makanya kasus seperti dulu ada yang di Solo atau di Madiun yang namanya Sriono atau Suyono itu ya, tiba-tiba dijadikan sebuah tersangka sehingga sampai meninggal dunia. Lalu kenapa harus begitu? Itulah mulai dari semenjak awal tersangka harus orang yang memegang itu harus orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman nanti nggak akan bisa. Mulai dari yang berikutnya lagi dia akan dijadikan sebagai terdakwa, terus berikutnya lagi menjadi yang terpidana. Nah, ketika kasus-kasus sudah mulai terpidana inilah tentu harus melibatkan banyak lain. Dari pihak penyelidik, begitu ya. Ada pihak dari penyidik sendiri, nah gitu ya. Sehingga disinilah peran polisi yang sangat penting sekali. Kalau polisinya sudah tidak beriman, contoh misalnya, kalau polisinya kafir, ada orang yang satu beriman, yang satu kafir, pasti dia orang yang sama-sama kafirnya, dia tidak akan dilakukan sesuatu yang pasti yang terdakwa adalah orang-orang Islam, di mana yang tidak akan dibela. Nah, inilah dari semenjak awal kalau kita memilih orang-orang yang dalam proses pengadilan itu orang-orang yang tidak beriman, pasti nanti akan muncul sudah tidak keadilan pasti. Belum lagi nanti kalau jaksa penuntut umum, ya,
Kalau jaksanya sendiri katakanlah dia bukan orang beriman, pasti dia akan menuntut seberat-beratnya. Oh, ini musuh saya ini, agamanya berbeda dengan saya ini. Pasti dia kan menjadikan sesuatu yang sangat-sangat sungguh luar biasa nanti. Tetapi begitu temannya sendiri, masih saudaranya sendiri, dia akan berpihak kepada mungkin akan ringan tuntutannya, apalagi termasuk nanti penasihat hukum terakhir adalah bagaimana hakim ketika memutuskan sebuah perkara. Nah, ternyata ayat kunu qawwamina bil qisti, kalau lingkup negara berarti orang beriman harus ada yang bistu menjadi polisi yang siap untuk menentukan siapa tersangkanya. Nah, gitu ya. Bagaimana dia menjadi terdakwa. Berikutnya lagi bagaimana penuntut umum itu harus betul-betul orang beriman. Bagaimana hakim juga menjadi orang beriman. Termasuk siapa yang menentukan hakim, siapa yang menentukan kebijakan itu tadi. Kalau lembaga yang tertinggi sendiri, mungkin termasuk presiden sendiri, bukan orang beriman, gimana akan tercipta sebuah kunu qawwamina bil qisti. Nah, oleh karena itulah di sini demikian pula kunu suhada alillah. Nah, ini suhada alillah. Jadilah kalian semuanya juga menjadi saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian semuanya menjadi saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini adalah muadzina lisahadati liwajhillahi ta'ala. Jadilah kalian semuanya saksi-saksi yang betul-betul karena Allah, berarti dia tidak akan berbohong. Oleh karena itulah tadi yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika menjadi saksi tadi, atau di sini ketika kita menegakkan kasus keadilan tadi, walau ala anfusikum awil walidaini wal akrobin, atau ketika itu kasus itu yang menimpa kepada keluarga Anda sendiri, atau mungkin kepada bapak ibu Anda sendiri, atau kepada kerabatnya sendiri, tegakkanlah sebuah keadilan dalam rangka menegakkan keadilan maupun menjadi saksi. Iyakun ghaniyan au fakiran, apakah dalam kondisi kedua-duanya itu kaya maupun miskin. Ini sebab nuzulnya ayat ini turun yaitu ketika Rasulullah itu ada pengadu, ada sebuah permasalahan, yang satu orang kaya raya, yang satunya lagi orang miskin. Nah, dugaan Rasulullah karena selama ini mungkin dalam tanda petik yang bikin ulah itu adalah orang kaya ini, orang miskin nggak mau untuk nggak bisa untuk berbuat ulah macam-macam, nggak bisa. Akhirnya dua orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hatinya, wah ini pasti ini yang kaya ini bermasalah ini. Nggak mungkin orang fakir itu bisa bermasalah, dia nggak punya apa-apa. Nah, inilah akhirnya turun ayat ini. Allah memberitakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan kamu jangan begitu. Jangan kamu langsung ada orang kaya, orang miskin, oh ini berarti yang salah mesti orang kaya. Jangan. Ya, ada pejabat, ada rakyat, oh yang salah berarti ini pasti rakyatnya nih. Jangan. Memungkinkan pula pejabatnya yang salah. Ya, ketika ada permasalahan seperti itu, maka harus berbuat adil. Sehingga di sini alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah SWT dan kalau selama kita belum bisa menegakkan mulai orang-orang yang menetapkan siapa tersangkanya, siapa nanti yang jadi jaksanya, siapa yang jadi hakimnya, terus yang memilih jaksa dan hakim itu siapa. Sebelum itu orang-orang yang beriman, nanti kasus-kasus yang dianjurkan oleh Allah kita untuk menegakkan keadilan memang sulit. Nah, maka inilah Allah mengatakan kepada orang beriman tadi, Allahu aula bihima. Maka hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah itu harus lebih kalian utamakan daripada kaya, apakah kemiskinannya atau kerabatnya atau orang tuanya. Hukum Allah harus lebih didahulukan. Allah memperingatkan lagi, fala tattabi'il hawa. Oleh karena itu, jangan kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Ini kan dulurku, ini kan bapakku, ini kan anakku. Bukan. Antak dilu, berbuat adillah kalian semuanya. Kalau yang di atas tadi menggunakan al-qis, yang bawah menggunakan kata-kata at-ta'dilu. Wa in talu au turidu,
Jika kalian memutar lidah Anda, memutar balikkan fakta, yang salah jadi benar, benar jadi salah, yang berat jadi ringan, ringan jadi berat, untuk ridho kalian berpaling, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha kana bima ta'maluna khabiro. Maka sungguhnya Allah itu maha, nah, gitu ya, maha mengetahui terhadap apa. Nah, ditutup dalam tafsirnya, yaitu fa innallaha ta'ala kana aliman. Maka sungguhnya Allah Ta'ala itu aliman, maha mengetahui bitaqaiki a'malikum. Seluruh amal perbuatan kalian semuanya sampai sekecil-kecilnya ada di dalam hati kalian. Wasayujazikum biha. Allah lah nanti yang akan membalas Anda. Jadi ayat ini yang Allah menutup dengan kata-kata fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui, artinya Allah akan memberikan sesuatu buat Anda. Bila kebenaran itu kebaikan buat Anda, bila kesalahan ada, maka Allah akan jadikan Anda adalah orang-orang yang layak untuk dibalas oleh Allah dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit tentang tafsir dari surah An-Nisa 135. Wallahu a'lam. Subhanallah nabi. Jadi Pak Fuad. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah luar biasa. Ya, satu ayat tapi di dalamnya terkandung banyak makna dan maknanya sangat terkait dengan masalah kehidupan di dunia masyarakat, di dalam dunia pluralitas. Kita ini hidup di dunia plural. Plural itu bukan berarti kemudian kita abaikan dengan cara membuat sama saja. Tidak, plural itu pasti ada orang baik dan ada orang yang tidak baik. Itu kita harus tahu. Dalam pluralitas itu ada persaingan. Siapa yang akan menjadi juragan, siapa yang akan menjadi pengikut. Dan orang Islam tidak boleh lupa itu. Bahwa di dalam kehidupan plural itu kita harus bersaing. Tidak kemudian kita menjadi orang yang tekuk lutut ikut saja pada orang lain. Tidak bisa. Islam mengajarkan kita itu punya prinsip yang harus kita tegakkan untuk kebaikan masyarakat plural itu. Jadi disinggung sekali oleh Ustadz Sa'roni bahwa ayat An-Nisa 135 ini luar biasa. Dituntut, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya, maka jangan sampai kalian menjadi orang yang kalah tekuk lutut sehingga di istilah yang sering kita pakai itu ya didolimi orang lain karena kebodohan kita, ya kita kemudian begitu saja menyerah. Jadi dalam proses kehidupan bermasyarakat plural itu ada proses persaingan. Kebaikan harus memimpin. Keburukan harus dipimpin. Jadi di sini karena kebaikan akan membuat keadilan, keburukan akan membuat kerusakan. Jadi sungguh ini 135 ini adalah penjelas dari tuntunan Islam politik syariat siasi yang dulu yang beberapa waktu yang lalu kita sudah ungkap di dalam surat Al-Maidah 49 sampai ke 57. Saudara sekalian, sekarang silahkan kalau saudara mempunyai hal-hal yang ingin katakanlah apa saja, boleh menyangga, boleh mengapresiasi, boleh bertanya, karena ini forum yang dibuka untuk saudara berdialog, ya tanpa saudara harus takut untuk melakukan sesuatu yang baik gitu, untuk demi kebaikan semua. Kita kemudian membuat dialog, tapi dialog ini saya harapkan tidak boleh ngawur, dialognya harus mempunyai basis lah, basis keilmuan, basis Al-Quran, ada basis hadis, basis prinsip-prinsip nahwu, sorof, dan balaghah. Ya, jangan sampai kita dialog dengan cara yang suara yang keras, dengan bahasa yang kasar. Ya, saya kira itu semua dilarang oleh Islam
kita berdialog dan bahasa yang bagus, dengan suara yang bagus, dengan dengan acuan yang bagus, dan insya Allah itu akan membawa kebagusan. Saya persilahkan saudara, silakan ngacung saja, atau bukan ngacung lah, ngomong aja, bersuara saja, sehingga nanti saya bisa tahu siapa yang itu dan silakan. Monggo silakan saudara sekalian. Sukanto. Pak Dr. Sukanto, alhamdulillah Pak Dr. Sukanto. Monggo Pak Kanto, silakan. Langsung saja Pak Kanto. Dan teman-teman lain. Adil itu yang saya baca tidak ada dalam bahasa Inggris. Yang tadi disebutkan adil yang sudah diambil alih ke dalam bahasa Indonesia. Definisi kata adil dalam kamus bahasa Arab itu apa sebetulnya? Sudah Pak Kanto? Ya, monggo Pak Saroni. Ini pertanyaan inti tadi sebetulnya sudah diterangkan dengan beberapa penjelasan oleh Pak Ustadz Saroni tentang adil. Monggo silakan Pak Kanto ingin penjelasan lebih detail. Definisi adil itu apa? Saya ini menurut saya sebagai bagian aja dari pengayaan. Jadi di dalam yang saya pahami, adil itu harus ada kaitannya dengan hukum. Harus ada kaitannya dengan materi hukum. Harus ada kaitannya dengan sanksi hukum. Jadi kalau adil itu adalah kalau kita membuat keputusan sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu adil yang saya pahami loh, nggih. Jadi ada orang sering memprotes kepada Allah. Allah itu tidak adil. Masa saya miskin, dia menjadi kaya raya? Itu sering orang menuduh seperti itu di dalam keimanannya itu. Padahal Allah tidak terikat oleh manusia. Allah mempunyai hak apa saja. Seperti kalau kita mempunyai ayam sekandang. Kemudian kita ambil satu, kita sembelih, dan kemudian kita makan. Yang lain tidak. Tetap manusia itu adil. Karena tidak ada hukum yang menentukan bahwa ayam yang ini harus saya sembelih, ayam yang ini tidak boleh saya sembelih. Itu salah satu yang saya pahami tentang masalah adil untuk memperkaya wawasan kita. Sehingga kalau kita bicara dalam hukum keadilan, maka materi hukum itu sendiri penting. Kita bilang adil tapi materi hukumnya rusak. Itu bagian dari sesuatu yang harus difahami. Jadi saya bilang keadilan itu tidak bisa terlepas dari materi hukumnya itu sendiri. Kalau materi hukumnya itu sendiri busuk atau rusak, otomatis walaupun kita dalam keadaan sesuai dengan hukum, pasti akan mencelakakan masyarakat itu. Karena ketentuannya sendiri adalah tidak baik. Ini pemahaman saya Pak Kanto sebagai bagian dari pengayaan kita mengenai mana adil. Monggo Ustadz Sa'roni terkait dengan adil ini bagaimana? Monggo. Terima kasih Pak Kanto. Pertanyaannya. Jadi kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu kata-kata adil itu maknanya adalah sama berat ya. Jadi katakanlah kalau ada timbangan itu berarti harus sama-sama berat. Atau tidak berat sebelah atau tidak memihak. Tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada B. Nah, itu berarti bersikap adil. Atau ketika berpihak kepada kebenaran, ya gitu ya. Berpegang kepada kebenaran itu berarti namanya adil. Atau ketika seseorang yang dia itu seorang pemimpin di mana saja, dia tidak berbuat sewenang-wenang, berarti dia adalah berbuat adil. Presiden telah berbuat adil karena tidak berbuat sewenang-wenang. Gubernur telah berbuat adil karena tidak berbuat sewenang-wenang. Ketika dia berbuat sewenang-wenang, sakar PDW, berarti sudah dia masuk dalam kelompok tidak adil. Yaitu kalau di kamus bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau di dalam term bahasa Arab, kamus-kamus yang saya dapatkan, kata-kata al-adlu, itu dari kata-kata adalah
ya'dilu adalah, ya'dilu adlan wa udulan wa adalatan, maknanya adalah al-istiwa. Al-istiwa itu kalau kita sama seperti sholat itu kita mengucapkan kata-kata, imamnya mengucapkan istawu, istawu. Itu artinya adalah luruslah, luruslah, rapatlah. Nah, berarti artinya di sini disuruh untuk bersama, sama. Al-adlu bermakna berarti istiwa, artinya adalah sawaun, artinya adalah sama. Satu yang dikasih satu, yang satunya lagi dikasih satu, yang satunya lagi dikasih separuh, satunya lagi separuh, yang satunya itu dikasih senyum, yang satunya lagi juga dikasih senyum. Nah, itu namanya menggunakan al-istiwa'u. Sedangkan kalau dalam dari Al-Quran, dari beberapa ayat yang berbicara tentang masalah adil, berbicara tentang masalah adil kan banyak sekali ya ayat-ayat yang berbicara tentang masalah keadilan itu akhirnya disimpulkan di sini dalam sebuah tulisan yang saya dapatkan, yang namanya adil itu adalah hiya iqamatul haqqi bi ghairi zulmin. Kata adil itu adalah senantiasa dia menegakkan kebenaran dengan tanpa berbuat zalim. Itu namanya adil. Jadi seperti tadi yang saya contohkan, kalau adil itu yang satu dikasih satu, ya dikasih satu. Kalau dua, ya dikasih dua. Itu namanya adil. Yang berbeda dengan al-qist. Tadi ayatnya menggunakan kata-kata al-qist. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya dikasih makna yang sama, yaitu adil. Kalau al-qistu artinya adalah adil, tetapi yang seakar kata dengan itu dibaca al-qostu, itu artinya adalah al-jur. Al-jur itu semakna dengan kata-kata kecurangan dalam tanda petik, tetapi kecurangan itu menjadikan ada sebuah nilai keadilan. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika kita punya anak dua, yang satu kuliah, yang satunya lagi TK, yang kuliah kita kasih sangu dia 100.000, yang anak TK kita kasih cuma 5.000, itu namanya al-qostu. Keadilan tetapi yang membawa nilai kemaslahatan. Artinya win-win solution. Nah, gitu ya. Nah, jadi win-win solution. Nah, sehingga disinilah Allah juga menggunakan untuk masalah adil pula. Nah, ada di dalam surat An-Nisa yang mungkin pernah kita baca. Nah, gitu ya. Ada di ayat yang ketiga, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taqarakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Sehingga di situ kata-kata adil terhadap wanita-wanita yang menikah 2, menikah 3, menikah 4 harus berbuat adil. Keadilan itu Allah tidak menggunakan kata-kata alla ta'dilu. Ya, tidak, tetapi menggunakan alla tuqsitu. Al-qist artinya apa? Keadilan tidak harus kalau istri ini harus dikatakanlah misalkan saja ya, istri ini dikasih 1 juta, yang satunya lagi dikasih 1 juta, satunya lagi dikasih 1 juta. Padahal istri yang pertama katakanlah anaknya 5, istri yang kedua anaknya ada 3, istri yang ketiga nggak punya anak, semuanya dikasih 1 juta 1 juta. Nah, ini penilaiannya berarti menggunakan Allah menggunakan al-tuqsitu. Berarti tidak harus 1 juta 1 juta, tergantung dari kebutuhan yang diperlukan, seperti tadi kalau kita punya anak juga tadi. Nah, sehingga itulah Allah menggunakan kata-kata tuqsitu. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 2 sifat. Di dalam Asmaul Husna itu al-hakamu al-adlu. Al-hakamu, Allah itu ahli dalam hal masalah menghakimi semua permasalahan. Kasusnya ini, kasusnya ini, kasusnya ini, sehingga Allah memberikan hukum bagaimana? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Karena Allah alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, makanya Allah menuturkan, kamu harus berbuat adil. Sehingga muncullah di situ adalah al-adlu, adalah keadilan yang sama rata dan seimbang. Sedangkan di Asmaul Husna yang lain Allah menggunakan kata-kata al-muqsitu. Artinya Allah juga berbuat adil, tetapi berbuat adilnya itu tadi. Makanya kenapa orang kafir itu kaya-kaya, kita orang Islam yang sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah ngaji, sudah kerja, tapi kok tetap miskin saja. Itu namanya Allah berbuat adil, tetapi bukan al-adlu, tetapi al-muqsitu.
Kalau kamu nanti dikasih kekayaan seperti orang kafir, pasti kamu akan menjadi orang kafir. Maka lebih bagus kamu saya miskinkan tetapi iman nanti masuk surga daripada kafir nanti masuk neraka. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi itu bagus penjelasannya. Monggo Pak Kanto mudah-mudahan bisa mencukupi. Ada perkataan yang tadi saya bilang mungkin sering kita pakai, tapi juga kita kadang-kadang bingung. Itu sewenang-wenang. Tadi yang dikatakan pemimpin yang sewenang-wenang. Saya rasa kalau dalam masyarakat kita pengertian sewenang-wenang dari seorang pemimpin itu adalah dia tidak menegakkan hukum yang ada. Itu sewenang-wenang. Mestinya orang itu diberi sanksi, tapi tidak diberi sanksi, walaupun dia ternyata jelas membuat salah. Nah, mungkin kesewenang-wenangan ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sa'roni, bahasa sewenang-wenang itu adalah terkait dengan masalah bahwa si pemimpin tidak menentukan, tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Saya kira itu semua adalah bagian dari kita, saudara sekalian, membuat kita menjadi lebih paham, kaya tentang pemahaman yang ada istilah-istilah jargon-jargon yang memang sering dipakai orang untuk disalahartikan, diselewengkan. Dan saya kira kuncinya itu ujungnya dalam hati nurani manusia itu masing-masing. Dan Allah menjanjikan pasti mereka yang berbuat zalim, mereka yang tidak adil, mereka yang tidak kristi, mereka yang sewenang-wenang, jangan lupa akan mendapatkan dari Allah sanksi fid dunya wal akhirah. Bisa kita ketahui, bisa tidak kita ketahui, tapi akan dirasakan oleh yang bersangkutan. Saya kira itu hal-hal yang menurut saya perlu kita sadari bersama. Silakan yang lain kalau masih ada, kita masih punya waktu. Ini persis jam 10 ya, boleh 2-3 menit berikutnya. Ini Pak Sugimin, monggo silakan Pak Sugimin. Ya, bagaimana pengertian adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Jadi artinya bagaimana menerjemahkan itu. Adil menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Jadi kalau ya itu kita sudah paham semua ya. Jadi misalnya ya itu yang terjadi. Waduh nanti ada kaitannya dengan sesuatu. Tapi saya sederhana aja seperti pada saya di misal gitu ya di sekolah gitu. Jadi saya menempatkan seseorang untuk sebenarnya tidak ahli kimia, tapi karena saya suruh dia sebagai mengajar sebagai guru, tapi kan berarti kan bukan pada tempatnya. Nah itu apakah termasuk kan dia ya katanya bisa, dia kelihatannya ahli, tapi di dalam kondisi seperti itu apakah dikatakan ya itu tidak adil ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Sebenarnya kalau tempat yang benar itu ya sesuai dengan keahliannya gitu loh. Jadi fisika kalau saya guru fisika ya fisika ya saya suruh ngajar orang fisika. Kalau guru jadi ya itu dalam pengertian apakah menempatkan pada tempat yang benar itu termasuk itu. Nah, sekarang kalau dalam skala yang lebih besar di pemerintah misalnya aja, bakal kita menempatkan pejabat yang sebenarnya ya bukan keahliannya itu, ya, apakah ya kita termasuk adil apa tidak, lah itu yang barangkali bisa dibahas. Nah, silahkan pertanyaan saya begitu. Ya, monggo Pak Saroni, ini kasus menempatkan penempatan seseorang pada suatu posisi. Nah, ini juga dalam hidup itu mesti banyak masalah, banyak kasus. Nah, tadi yang diungkapkan Pak Gimin kalau terkait dengan penempatan seseorang pada suatu tempat, itu tidak pada tempatnya. Monggo silakan Pak Saroni, apakah ada yang spesifik di sana? Silakan Ustaz. Memang di sini kalau kaitannya dengan masalah ayat,
Jadi ketika Allah mengatakan tadi kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah, ini berkaitan dengan kalau kita lihat dari sisi asbabun nuzulnya, itu ketika Rasulullah ada kasus 2 orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Rasulullah sudah menduga ini pasti yang bermasalah ada orang kaya. Karena orang miskin nggak mungkin dia akan melakukan suatu perbuatan seperti itu. Ketika itulah sehingga muncul ada sifat namanya adil dan tidak adil. Jadi ya, adil dan tidak adil. Karena berkaitan dengan masalah menentukan sesuatu ada 2 hal. Termasuk di sini ketika kita tadi sebagai seorang hakim ketika memutuskan tadi perkara si A karena dia mungkin ada kasus sesuatu dan akhirnya masuk di dalam meja pengadilan, bagaimana kita menentukannya secara adil, kita berbuat adil atau tidak. Berarti tergantung dari kita meneliti dari kasus-kasusnya yang ada, terus hukum-hukum yang sebenarnya kalau mencuri hukumnya harus bagaimana. Kalau orang berzina hukumnya harus bagaimana. Ketika hakim memutuskan dengan ijtihad yang ada karena kasus perkaranya tidak jelas, nah gitu ya. Karena kasus perkaranya ini misalnya bisa nebeng sana nebeng sini, nah, sehingga disinilah memungkinkan akan hakim itu menetapkan perkara tidak adil. Bagaimana ketidakadilannya? Misalkan saja kalau itu ada 2 perkara, orang ini merampok ini, nah gitu ya, merampok ini harus dihukum sampai hukum mati, misalnya saja gitu. Kenapa? Karena ada bisikan dari seseorang kepada si hakim. Sebenarnya perkaranya ringan, tetapi karena ada bisikan tertentu sehingga hakim memutuskan dengan perkara yang berat. Nah, sehingga ini hakim tidak berbuat adil. Nah, berkaitan dengan seperti kasusnya tadi, ketika sebagai seorang kepala sekolah ada 2 pelamar, katakanlah ya, kepala sekolah ada 2 pelamar untuk menunjukkan ini guru fisika ini enaknya yang mana ini. Apakah yang ini A ataukah yang B? Sementara A itu begini ini, yang B itu begini ini, berdasarkan dari apa yang selama ini katakanlah. Kalau dia ini kelihatannya bagus, dia cara mengajarnya pinter, tetapi ilmu fisikanya nggak begitu bagus. Ini orang fisikanya pinter dia, tetapi ngajar gak entos misalkan saja gitu ya. Ngajarnya nggak bisa ini, ketika di tes tadi ngajarnya nggak bisa. Nah, ketika kita akhirnya sebagai kepala sekolah memutuskan, adalah kalau begitu saya lebih bagus mengambil yang ahli fisika nanti didandani untuk masalah cara ngajarnya. Nah, itu berarti bukan masalah ranah dalam hal masalah adil tidak adilnya, karena sudah berkaitan dengan pengalaman, penelitian, macam-macam, bukan dengan masalah kasus yang menentukan hukum. Ya, bukan masalah menentukan tentang masalah hukumnya tadi, tetapi berkaitan dengan masalah pengalaman berdasarkan tentang masalah pengetahuan kebijakan-kebijakan dalam sesuatu. Mungkin begitu, ada tambahan barangkali Pak. Ya, enggak ada. Saya kira waktunya sudah jam 10, jadi kita ya cukupin. Masih kita teruskan, saudara. Jangan lupa, ini adalah pengajian rutin minggu atau Ahad yang kedua dan keempat. Dan ayatnya nanti masih terus berantai. Insya Allah nanti muncul lagi ini masalah keadilan, kekistian gitu, yang di dalam ayat yang lain. Tapi kudunya sama, bahwa kita bicara tentang masalah Islam politik. Bahwa Islam itu tidak hanya mengajarkan urusan personal atau keluarga, tapi urusan juga terkait dengan masyarakat, berbangsa, bernegara. Mudah-mudahan ini saudara bisa menjadi pengaya kita, ya, memperkaya kita tentang cara hidup yang benar di dalam kehidupan masyarakat plural, bagaimana kita membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai hukumnya, syariatnya, dan kuncinya juga kita tidak boleh lupa bahwa semua itu diikat oleh keimanan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah, akidah kita kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian orang Islam itu dibuang akidahnya, dibuang nilai-nilai dasar keimanannya, dan hanya tinggal bicara
yang sangat-sangat umum, rukun Islam, rukun iman. Itu tidak akan mendidik apapun dalam umat Islam ini. Saya minta saudara paham, berislam itu serius. Berislam serius. Mengajar Islam itu serius. Tidak bisa kita seenaknya saja berislam. Tidak boleh seenaknya saja kita mengajar Islam. Kembalinya kepada Allah. Dan Allah akan memberikan sanksi hukuman kepada yang bersangkutan. Fit dunia wal akhirah. Di dunia pasti dia akan mendapatkan hukuman. Apakah hatinya gelisah, gejolak, apakah keluarganya mudah kena musibah, itu semua adalah sanksi dari Allah karena ketidakbenaran kita dalam hidup. Di akhirat jangan ditanya. Jangan mimpi masuk surga di akhirat. Karena dia telah berani melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekalian, saya kira ini catatan saya. Mari kita berislam dengan benar. Islam kafah, Islam utuh. Bukan hanya personal. Tidak cukup sholatnya saja. Karena banyak orang sholat yang oleh Allah dihukum akan masuk neraka wel. Yaitu al-ma'un. Lupa pada kondisi sosial, kondisi politiknya. Dan jangan lupa berislam harus mempunyai keutuhan di dalam kehidupannya itu. Apa yang dihadapi itu macam-macam dan semuanya harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan, oke, halalan thayyiban. Mau nikah, halalan thayyiban. Mau membuat kebijakan, halalan thayyiban. Mau memilih pemimpin, halalan thayyiban. Mau menentukan orang di posisi apa, halalan thayyiban. Saya kira itu adalah prinsip dasar dalam berislam. Mudah-mudahan dengan ini kita lebih tercerahkan dalam hidup kita dan hidup kita selamat di dunia wal akhirah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Sa'roni. Mari kita tutup dengan doa. Ustadz, silakan didoakan, kita semua berdoa untuk kebaikan semuanya. Silakan. Alhamdulillah dengan kehadiran kita di majelis yang tatap suara, tatap muka ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Semoga aja kita diberi umur panjang oleh Allah, umur panjang yang barokah. Semangat kita beraktivitas di bulan Ramadan, semuanya kita niati karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kita semuanya kesehatan, berikan kita kemudahan untuk beribadah, dan berikan kita semuanya terus menggapai apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW ada di bulan Ramadan. Saya kira itu, semoga aja kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak Fuad. Ya, baiklah saudara sekalian, saya hormati, kita tutup bersama dan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.